teman-teman semua, welcome back to Nasa YouTube channel. Oke, pada kesempatan kali ini Nosa mau memperkenalkan diri dulu. 안녕하세요. 저는 노사입니다. 감사합니다. Kalau kalian ngedenger kata-kata itu, kira-kira kalian itu udah tahu nggak sih ini tuh bahasa dari ini gitu, dari negara ini gitu kan. Oke, langsung aja Nosa cari tahu apa yang nggak Nosa tahu tentang Korea Selatan. By the way, kalau kita ngebahas soal Korea Selatan gitu ya kan, kalian itu ingetnya apa sih gitu? Jangan bilang kalian inget Taehyung ya, karena Taehyung itu adalah biasaku. V Kim Ji Hyung adalah biasaku, so it's mine. Bercanda. Kalian juga boleh kok bahas-bahas Taehyung, bisa komen-komen di sini ya. Tapi kalau aku biasanya kalau ngomongin Korea Selatan ya, yang pasti yang familiar banget ada di otak aku itu adalah K-popnya yang benar-benar cantik, ganteng-ganteng, bodinya yang oh my god, bikin aku mendadak pengen diet gitu. Terus dibalik itu juga kayak negaranya yang menurut aku beautiful. Kayak mungkin bakalan jadi next planning aku untuk liburan ke sana, tapi we never know karena untuk sekarang mungkin gak bisa. Sedih. Tapi tahu nggak sih, ternyata di balik kecantikan Korea Selatan itu ada teori-teori konspirasi yang mungkin membuat aku, bukan mungkin lagi sih, mungkin membuat kalian tercengang dan also membuat aku bener-bener kayak what? Oke, langsung aja kita bahas teori-teori konspirasi. By the way, teori-teori konspirasi ini bukan fakta ya. Teori-teori konspirasi adalah teori-teori yang dipercaya oleh banyak orang, bukan teori yang dibuat oleh aku sendiri. It's not. Jadi teori konspirasi adalah teori-teori yang dipercaya oleh kebanyakan orang. Dan sekarang aku bakalan ngebahas teori-teori konspirasi itu di sini. Bagaimana menurut kalian? Apakah teori yang bakalan aku bahas ini masuk akal untuk kalian atau tidak? Let's go. By the way, teori yang pertama ini menurut aku cukup sangat mencengangkan karena ternyata artis-artis di Korea itu dipaksa untuk melayani eksekutif, kayak kebutuhan seksual gitu. Menurut kalian gimana? Kita langsung saja bahas. Aku udah cari artikelnya ini. Konspirasi yang sangat besar di Korea dan diperbincangkan oleh banyak banget fans, yaitu ketika orang-orang yang ingin debut atau orang-orang yang ingin mendapatkan dukungan dari agensi-agensinya, mereka dipaksa untuk melayani orang-orang oleh agensinya, khususnya melayani petinggi-petinggi. Dan karena hal ini, banyak para idol Korea yang mendapatkan image yang tidak bagus, apalagi ketika orang-orang ingin memasuki dunia entertainment. Diketahui bahwa orang tersebut ingin menjual dirinya atau agensi yang bisa memakai mereka dengan menjual mereka kepada petinggi-petinggi. Tentu aja kalau cuma kayak gitu kita kan tidak percaya kan? Kalau cuma ada kayak gimmick begitu gitu loh. Tapi ternyata teori konspirasi ini didukung oleh adanya kasus terbesar, yaitu kasusnya Jang Ja-yeon. Kalau kalian belum tahu Jang Ja-yeon itu siapa, aku bakalan taruh fotonya di sini. Tahun 2009, Jang Ja-yeon mengakhiri hidupnya sendiri karena depresi. Dan pada saat itu, semua orang shock dan sedih karena idol yang sangat bertalenta ini memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Wow, it's sad sih menurut aku ya. Namun banyak pula orang yang mengerti bahwa entertainment industry di Korea memiliki pressure yang sangat besar sehingga banyak orang merasa stres dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Mungkin kayak banyak tekanan gitu gak sih? Tetapi alasan kuat Jang Ja-yeon mengakhiri hidupnya masih belum diketahui secara jelas. Pada tahun 2019, ditemukan surat-surat bunuh diri yang ia tinggalkan dan menceritakan secara detail bahwa ia dipaksa untuk melayani orang-orang oleh agensinya semasa karirnya. Oh, so sad. Kalau aku sih maksudnya jadi keluarganya gitu yang nemu suratnya kayak gitu. I'm so sad sih. Gimana menurut kalian? Kim Sung Hoon atau Kim Sung Hoon, maaf kalau aku salah penyebutan nama, silakan diralat.
diralat, merupakan CEO agensi dari Jang Jaeyeon yang pernah dinyatakan bersalah atas pemaksaan kepada wanita-wanita di agensinya untuk berpesta dan menawarkannya kepada orang-orang. Ia pun terbukti telah melecehkan wanita-wanita termasuk Jang Jangyeon yang secara fisik maupun verbal. Oh my god. Kayak berarti kalau di Korea itu kayak dunia entertainment itu cukup mengerikan ya, kayak punya image yang jelek gitu. Jadi padahal mereka itu susah gitu loh. Aduh gimana ya bilangnya, ya setiap pekerjaan susah ya kan. Cuma ya jadi artis itu nggak cuma harus modal apapun gitu, nggak cuma harus jadi public figure. Jadi dia itu punya harus the power of everything gitu sih. Tapi kembali lagi, manusia nggak ada yang sempurna. Kita always support fans kita dan siapapun yang bekerja di artis gitu, karena dia juga jadi contoh. Kita langsung saja ke teori konspirasi yang kedua. Teori konspirasi yang kedua adalah jual beli informasi idol oleh staf agensi. Banyak fans yang mengetahui beberapa informasi dari idol mereka seperti nomor handphone, tempat tinggal, plat nomor mobilnya, hingga schedule idol mereka. Teori ini didukung oleh adanya salah satu fans yang menyewa mobil yang sama persis dengan mobil idol EXO. EXO mungkin ya, bagi kalian yang fansnya EXO silahkan komen. Dan mereka berharap idol tersebut masuk ke mobil itu. Kemudian terdapat video seseorang menyebarkan nomor airplane idol, sehingga dalam tiket pesawat bagian belakang sudah dipesan oleh fans-fans idol supaya mereka bisa dekat dengan idolnya. Dan ketika take off, semua fans berdiri mendekati pintu bisnis kelas idol mereka. Informasi-informasi penting ini berasal dari staf agensi, idol-idol favorit, dan bahkan dari rumor yang beredar menyatakan bahwa informasi atau data pribadi tersebut sampai berbentuk rekaman audio, KakaoTalk, nomor handphonenya, nomor paspor, akun Twitter pribadi, akun Instagram privat, hingga video-video colongan. Aduh, kalau kayak gini harus waspada banget sih kalau jadi idol. Informasi tersebut supaya terdengar meyakinkan, terdapat beberapa penjual informasi yang berani menunjukkan 4 digit terakhir nomor handphone idol tersebut atau screenshot dari profil picture KakaoTalk idol. Tarif yang diberikan tiap informasi berbeda-beda, tergantung informasi tersebut mengenai apa dan seberapa susah informasi yang didapat. Bagaimana menurut kalian fans EXO? Apakah ini kalian udah denger gitu berita ini? Kalau kalian udah denger silahkan komen di bawah. Kalau yang belum denger silahkan ya. Menurut aku harus waspada banget sih jadi K-pop idol, karena oh my god, bukan serem sih dikejar banyak fans, seneng, cuma kayak bahkan hidup pribadi diganggu juga gitu kan. Kita langsung saja ke teori yang ketiga. Teori yang ketiga adalah K-pop idol sebagai pengalihan isu pemerintah Korea Selatan. Langsung saja kita cari tahu. Kita langsung baca artikelnya. Teori konspirasi ini sangat banyak diperbincangkan karena masuk akal dan sempat masuk dalam film-film Korea yang berjudul Talking, yang menceritakan bagaimana cara politikus serta pengacara untuk menggunakan kekuatan mereka. Mereka memiliki gudang untuk menyimpan kasus-kasus yang ada. Ketika mereka mendapatkan kasus, mereka mengeluarkan idol-idol atau artis-artis dan dunia entertainment dipaksa untuk menyembunyikan kasus-kasus tersebut. Di mana letak keadilan itu, Tuhan? Teori ini didukung oleh salah satu kasus-kasus. Ini bermula pada tanggal 27 Juli 2014 ketika SM Entertainment yang tiba-tiba merilis foto tester untuk Red Velvet yang akan debut pada saat itu. Dan pada saat yang bersamaan, Korea sedang digemparkan oleh beberapa isu buruk tentang pemerintahan sehingga semua orang merasa sedih, bingung, sehingga bertanya-tanya kepada pemerintah Korea pada saat itu mengenai siapa yang akan bertanggung jawab atas tragedi yang terjadi. Debut Red Velvet digunakan untuk mengalihkan isu, dan setelah debut Red Velvet selalu didorong sehingga muncul di berbagai media
dan membuat semua orang teralih dari isu pemerintahan menjadi perbincangan debut Red Velvet. Terdapat juga kasus mantan presiden Moon Jae-in yang sempat dikencam masyarakat Korea pada tahun 2019. Banyak demo yang terjadi menuntut Moon Jae-in untuk mundur dari jabatannya karena ia dianggap tidak dapat menyelesaikan krisis dagang nasional pada tahun 2019. Dan pada saat itu, yang bersamaan terdapat pula kabar bahwa Kang Daniel dan Bio Twice or something like that. Maybe kalau aku salah, please correct ya. Yang diduga sebagai berita pengalihan isu. Setelah kabar kencan mereka, berita Moon Jae-in menjadi tenggelam. Dan ia masih menjabat sebagai presiden sebagai akhir masa jabatannya yang sudah ditetapkan dari awal. Dari beberapa teori konspirasi di atas, bagaimana menurut kalian? Apakah ini tuh benar atau enggak? Kayak kalau misalnya nih ya, kalau emang berita-berita kayak pengalihan isu itu bener, ya gimana dengan keadilan gitu? Oh my god. Apa menurut kalian bagaimana? Apakah kalian setuju dengan teori-teori konspirasi ini atau kalian menentang teori konspirasi ini? Enggak, Nosa enggak seperti itu gitu. Atau enggak kalian, yes Nosa I'm agree with you. Like kalau kalian mikir kayak emang kadang beberapa entah itu kebetulan atau gimana Nosa nggak tahu, tapi itu bener-bener kayak matching banget gitu sama kayak aduh bener-bener terjadi gitu. Oke, segitu dulu teori konspirasi Korea Selatan yang bakalan aku sharing hari ini. Aku juga banyak belajar dari sini, so thank you karena udah ada cerita apa yang gak kita tahu ya. Jadi aku juga menambah-nambah gitu. Jadi don't forget to like, subscribe, and share my video. As always to comment and see you on my next video. Dukung terus, jangan lupa kasih saran next bakalan cari tahu apa lagi nih yang kalian kepoin gitu. Aku bakalan kepoin juga. And see you on the next video, bye.